Kali kita mengenalkan jadi protapnya sudah jelas, lalu lintas seperti yang sudah terlaksana. Ngaten Dusundi. Menjelaskan peserta kirab agung ataupun urut-urutannya. Nah, untuk kirab dalam rangka Jumengan Dalem Sandap Sampeyan Dalem yang Sumpah Kuno ke-13 ini kegiatannya antara lain satu paring dalem ganjaran pangkat nami soho sesebatan itu kan kepada penghormatan kepada keluarga kerabat abdi dalem dan tepangan dalem atau mitra dalem itu. Yang kedua yaitu inti daripada Jumengan Dalem tersebut yang itu dilaksanakan nanti tanggal 25 hari Sabtu yang bertepatan dengan tinggalan Wiosan Dalem yaitu dengan Dalem Jumengan tersebut yang biasanya orang akan menandai dengan tarian budaya Betawang mana ingkang sinun linggah siniwoko disasono sewoko itu poinnya. Kemudian yang berikutnya adalah hari Minggu yaitu berkaitan dengan kirab. Kirab dari minggu tersebut dilaksanakan rencana pagi hari itu kalau rutenya seperti kirab pada malam 1 Suro yaitu nanti dari pagelaran alun-alun sampai di Gladak sampai di Telkom ke kanan terus ke kanan lagi sampai perempatan Baturono ke timur ke barat sampai Gundegan terus sampai Monongan ke kanan terus kembali ke keraton. Itu intinya seperti itu. Kalau untuk tamu VIP besok yang undang? Iya betul. Jadi beberapa tamu VIP kita masih ada yang kaitannya dengan siapa saja yang akan hadir. Ini masih di list siapa saja. Misalnya bahwa dari keluarga Catur Sakutro. Catur Sakutro itu adalah dari Kasultanan, kemudian Mangkunegaran, kemudian Pakualaman. Itu sebagai keraton dinasti Mataram itu semua. Nah, tapi nanti yang rawuh bagaimana dan sebagainya ini masih konfirmasi. Nah, yang itu juga tamu-tamu dari tepangan dalem kenalan luhur, mitra dalem atau sahabat, juga beberapa tamu yang nanti kemungkinan hari terakhir itu biasanya menggunakan semacam informasi RFI-nya akan hadir. Jadi sampai hari ini belum ada rekonstruksi yang bisa disini. Nah, biasanya sehari 2 hari itu nanti biasanya baru. Tapi diundang kalau pejabat pemerintahan diundang. Oh iya, misalnya dari Musbida terkait itu kemudian provinsi dan sebagainya. Kalau Pak Jokowi diundang nggak? Juga semua diundang kok. Tapi kan kita juga akan mengundang itu kan mesti harus rausan informalnya gitu. Karena itu nanti berkaitan dengan tempat, lokasi di sekitar itu. Kalau nanti tidak hadir ya sudah berarti posisinya jangan sampai kosong. Kalau untuk penampilan yang budaya Betawi nanti full durasinya full atau? Iya, biasanya full kalau rancak itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Biasanya kalau rancak, namun pun durasi waktunya itu. Kalau yang mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya apa pasti untuk tahun? Jadi gini, dengan itu sebetulnya kaitannya dengan pelestarian. Jadi tidak ada sesuatu yang membedakan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tradisi adat, tata cara upacara. Kalau itu kemudian diadakan, misalnya tidak setiap tahun diadakan kirab. Nah ini sekarang menggunakan kirab. Besok aja keluar nih? Iya. Kondisinya sekarang? Iya. Untuk kirab sehari setelahnya ini pertimbangannya apa? Jadi ingatan bahwa bagaimanapun sekarang yang namanya budaya, jadi di keraton ini kan ada pelestarian, pengembangan dan inovasi baru. Nah ini kan berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan. Kemudian kita juga memahami apa namanya dengan komodifikasi. Komodifikasi itu ada suatu ya teori lah itu untuk mencoba menjawab tantangan bagaimana suatu budaya itu bisa dikembangkan sehingga memiliki nilai ekonomi
dan kemudian ekonomi bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satunya misalnya dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata waktu itu, sekarang Menteri Pariwisata, dan dengan Dinas Pariwisata yang terkait itu maksudnya ada bidang atraksi budaya seperti prajurit setiap hari Sabtu sore itu. Nah, itu kemungkinan akan digali semua tradisi adat budaya itu sehingga benar-benar itu dikenal masyarakat sehingga bisa menjadi daya tarik pariwisata, khususnya adalah wisata budaya. Ya, kirap biasanya saat kampanye pemenangan kan ada pemberian gelaran kajian pada tokoh-tokoh mungkin ada yang. Iya, jadi saya sudah sampaikan pertama yaitu ada memberikan ya. Nah, ini juga daftarnya banyak sekali dan nanti kalau pas ada itu nanti kan gampang ya kehadirannya kan ya. Daripada saya menyebut ini nanti kalau tidak hadir karena biasanya bersamaan dengan waktu kegiatan-kegiatan. Kalau mungkin hal lain soal alun-alun sekarang apakah sudah diserah terimakan atau tidak? Apa? Jadi Keraton itu telah menerima waktu itu malah wakil presiden hadir. Kemudian itu perlu adanya aktivasi itu kegiatan apa yang bisa kemudian mengakses ke alun-alun dan ini alun-alun Karang ya. Untuk bisa digunakan kepentingan kepada masyarakat dan aksesnya misalnya sekarang masyarakat bisa menggunakan untuk kegiatan olahraga, untuk jalan kaki dan sebagainya itu. Jadi sekarang pengelolaannya sudah resmi di bawah Keraton alun-alun Utara. Ya, kita dalam pengertian ini karena itu sudah menjadi akses publik ya. Kita siapa saja yang nanti akan terkait dalam kegiatan itu. Ini kita semua baru berkoordinasi sebaiknya bagaimana nanti sebagai wajah ya, salah satu wajah Surakarta dalam ini keraton halaman itu benar-benar nanti bisa menjadikan sesuatu yang lebih ya, bernilai gitu. Kalau yang alun-alun selatan seperti apa posisinya? Ya, ini alun-alun selatan kan sedang dibenahi. Jadi belum dibenahi. Jadi kemudian apa saja yang bisa ya, nanti konsepnya seperti apa, termasuk siapa saja yang nanti bisa mengakses ke masyarakat itu, termasuk traffic management ya, semua yang berkaitan dengan sekitar kawasan cagar budaya keraton ini juga yang penting adalah juga pengaturan lalu lintas. Jadi nanti yang lebih diutamakan dalam suatu kegiatan tertentu kalau kendaraan seperti apa, kalau orang barangkali apakah dengan kendaraan kaki dan sebagainya ini sedang dibicarakan. Nanti ke depannya diperlakukan seperti itu. Iya, sebetulnya ini bukan keraton baru. Kalau zaman dahulu sudah ada gor itu tulisannya jam sekian prahoto, ada gerobak sapi jam sekian dan sebagainya. Nah ini kan sekarang kan sudah beda ya. Iya, sekarang bebas. Sekarang kan sudah beda. Tapi nantinya itu bagaimana nanti? Ada 5 fungsi kepentingan yang kita kelola di situ. Perlu dijelaskan nggak? Nggak usah. Pernah ya. Ini saja kepentingan keraton sendiri. Gitu. Ini kan dengan itu nanti yang lewat Kamandungan itu Nyun Sewu untuk masyarakat juga jam misalnya awal dari jam 8 sampai jam 12 nanti yang lewat Kamandungan itu harus mesti dikurangi jangan lewat di situ atau nanti shiftnya atau buka tutup dan sebagainya. Kalau dulu kan sudah ada stop lampunya kalau zaman Pak Gubernur saja sudah nonton. Nah, apalagi sekarang misalnya. Kapan nanti kalau selatan dibuka, kalau selatan mungkin kapan akan dibuka? Ya nanti tergantung dari juga kita penyesuaian dari momentumnya kegiatan-kegiatan. Terima kasih, Gusti.